Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan episode ketiga persembahan dari negara Laos dengan koreografer Not Kota Bangsa. Pangeran memohon diberikan izin untuk melihat keadaan di luar istana. Ketika Pangeran Siddhartha bersama kusirnya yang bernama Channa berkuda di jalan, kemudian untuk pertama kali dalam hidupnya, Pangeran melihat penderitaan manusia, orang yang sudah tua, orang sakit, dan orang meninggal. Dalam perjalanan kembali ke istana, Pangeran sekilas melihat seorang pertapa sedang bermeditasi di bawah pohon dan terlihat sangat damai dan tenang. Saat itu, sang pangeran menjadi sangat terpengaruh dengan pemandangan tersebut. Akhirnya, pangeran memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewah dan keluarga untuk mencari jalan guna mengakhiri penderitaan, untuk mencari keselamatan dengan meninggalkan keduniawian. Pertapa muda itu akhirnya melatih diri untuk degradasi diri yang ekstrim selama 6 tahun dengan harapan dapat menemukan kebenaran. Ia makan hanya biji-bijian dan butir padi setiap harinya. Dengan demikian, badannya menjadi sangat lemah, namun segera dapat pulih kembali. Meminta izin dari Raja Suddhodana untuk melihat dunia yang lebih luas lagi. Raja kemudian memilihkan waktu keluarnya pangeran. Raja memanggil para pelayannya dan memerintahkan agar kota harus dibersihkan dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak muncul pemandangan yang tidak diinginkan.
Raja Sudodana juga memerintahkan untuk membuat hiburan di sepanjang perjalanan untuk membuat Siddhartha gembira dan merasa nyaman. Pangeran bersama dengan kusirnya Channa kemudian menuju kota. Namun tiba-tiba, untuk pertama kali dalam hidupnya, pangeran melihat orang yang sudah sangat tua sekali. Pangeran bertanya, manusia apa ini? Rambutnya berwarna putih, kulitnya keriput, dan ia terlihat sangat lemah. Channa menjawab, itu adalah orang jompo. Ia menjadi bungkuk karena usianya. Tidak lama kemudian, pangeran bertemu dengan orang yang sedang sakit. Ia bertanya kembali, orang apa ini? Channa menjawab kembali, ini adalah orang sakit. Kita semua juga bisa mengalami hal-hal seperti menjadi miskin dan kaya, menjadi orang yang tidak peduli, ataupun orang yang bijak. Lalu ia melihat beberapa orang membawa orang yang sudah tidak bernyawa. Ia bertanya, mengapa orang-orang itu membawanya? Nyawanya sudah tidak ada, dan sekarang keluarga dan teman-temannya akan membawanya pergi ke makam. Dalam perjalanan pulang, pangeran meminta Channa untuk berhenti karena ia melihat seorang biku lewat. Ia sangat terkesan. Siapa orang itu? Ia sangat tenang dan damai. Ia seorang biku, seorang yang sangat religius, yang meninggalkan semua miliknya dan mendapatkan makanan dari derma orang-orang yang bertemu dengannya. Pangeran kembali ke istananya. Di tengah malam, pangeran akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kemewahannya dan mencari jalan untuk mengakhiri penderitaan, untuk mencari jalan menuju keselamatan. Pangeran Siddhartha meminta bantuan Channa untuk menemaninya hingga keluar dari kota. Sebelum meninggalkan istana, Pangeran Siddhartha mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, Putri Yasodhara, yang masih terlelap tidur. Siddhartha dan Channa berkuda keluar dari kota.
kota, pangeran memotong rambutnya, melepaskan atribut kerajaannya dengan pakaian rakyat biasa. Kemudian kembali ke istana dan memberitahukan bahwa pangeran telah memutuskan untuk meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan istana untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian Siddhartha memulai pencariannya menuju pencerahan, berjalan dari rumah ke rumah untuk mendapatkan derma berupa makan. Ketika tiba di Ragat, ibu kota Magda, rajanya yaitu Raja Bibisara menyelidiki siapa sebenarnya Siddhartha. Setelah akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Siddhartha, Raja Bimbisara menawarkan posisi dan jabatan yang tinggi. Namun dengan kerendahan hati, Siddhartha menolaknya karena bukan kemewahan dunia yang dicarinya. Tidak lama kemudian, ada sepasang pria dan wanita yang memberikan derma berupa makanan. Setelah itu, Siddhartha melanjutkan perjalanannya meminta derma untuk makan dari kota ke kota, rumah ke rumah. Sesampainya di Urubilpa, Siddhartha bertemu dengan 5 pertapa yang pada akhirnya menemani perjalanannya.
Pada tahun ke-30 perjalanan Siddhartha, kelima pertapa mulai tidak memberikan respek terhadap apa yang telah dilakukan Siddhartha. Akhirnya, mereka meninggalkan Siddhartha dan pergi menuju Isipatana.